Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal latihan 1.1 dari buku paket Matematika SMP kelas 8 halaman 24 ya. Ini materi bab 1 yaitu tentang bilangan berpangkat. Soal nomor 1, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Soal A, 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Nah adik-adik, pembagian pada bilangan berpangkat berarti pangkatnya ini cukup kita kurangkan gitu ya, atau kalau kita tuliskan bentuk umumnya, kalau kita punya A pangkat M per A pangkat N, maka nanti ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi N ya. Ini saya beri tanda dulu. Ini hukumnya wajib untuk dihafalkan ya, untuk diingat-ingat. Nah sekalian aja nanti kalau ketemu dengan bentuk perkalian ya, jadi A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka pangkatnya ini tinggal adik-adik jumlahkan. Jadi ini sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Oke, ini saya beri tanda juga. Nah ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya ya, di video materi. Baik, kita kembali ke soal nomor 1 yang A. Jadi 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Ini akan sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2 ya, gampang ya. Lalu soal yang B, kita punya min 6 pangkat 7 per min 6 pangkat 3. Nah ini sama ya, berarti min 6 ya, ini boleh dikurung kemudian dipangkatkan dengan 7 dikurangi 3 sama dengan dalam kurung min 6 pangkat 4. Lanjut dengan soal yang C, min 0,3 pangkat 5 per min 0,3 pangkat 3 ya. Ini sama ya, jadi min 0,3 pangkat berapa? Pangkat 2 ya, dari 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Lalu untuk soal yang D, 4 pangkat 5 kali 4 pangkat 3. Nah ini kita selesaikan dulu. Jadinya bentuk perkalian itu pangkatnya di jumlah ya dek ya. Jadi 4 pangkat 5 plus 3 dibagi dengan 4 pangkat 6. Berarti 4 pangkat 8 per 4 pangkat 6 sama dengan 4 pangkat 2 ya. Pangkatnya dikurangi nih kalau dibagi. 8 dikurangi 6 sama dengan 2, kemudian ditulis di sini. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Tulislah dalam bentuk yang paling sederhana. Soal yang A. 16 pangkat 5 per 4 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Nah adik-adik, kalau ketemu dengan bentuk soal seperti ini ya, 16 ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 4 ya. Jadi 2 pangkat 4. Atau gini, 16 itu kan sama dengan 4 kali 4 ya kan. Kemudian 4-nya sendiri itu kan 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. Dengan kata lain 16 itu kalau kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya 2 itu sama dengan 2 pangkat 4. Oke. Nah ini kita masukkan ya, kita ganti nih 16 pangkat 5, jadi kita ganti dalam kurung 2 pangkat 4. Ini untuk 16-nya, kemudian ini kita pangkatkan dengan 5. Lalu ini ada 4 pangkat 2. Nah 4-nya sendiri itu bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 2 ya deh ya. Berarti ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Lalu ini kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian ini ada bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini cukup kita kalikan ya. Jadi kalau kita tuliskan bentuk umumnya, kalau saya punya A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu akan sama dengan A pangkat M kali N ya. Jadi ada bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu tinggal dikalikan.
Berarti kalau kita punya 2 pangkat 4 pangkat 5 itu akan sama dengan berapa? 2 pangkat 20. Kemudian 2 pangkat 2 pangkat 2 berarti sama dengan 2 pangkat 4 ya. Jangan lupa kalikan lagi dengan 2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat 20 dibagi ini 2 pangkat 7 ini ya. Ini kan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 berarti pangkatnya dijumlahkan 4 tambah 3 itu 7. Nah, letakkan di sini 2 pangkat 7. Oke, 2 pangkat 20 per 2 pangkat 7 itu akan sama dengan 2 pangkat 13 ya. 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Ini untuk soal yang A. Kemudian untuk soal yang B, 9 pangkat 4 per 3 pangkat 5 bagi 3 kuadrat per 27 kuadrat. Atau ini saya bersihkan dulu supaya kita punya tempat untuk mengerjakan ya. Baik, di sini kita ketemu dengan bentuk pembagian. Nah, bentuk pembagian ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian dengan catatan pembaginya ya. Yang ini harus kita balik. Jadi yang semula 3 pangkat 2 per 27 kuadrat ini kita balik 27 kuadrat per 3 pangkat 2 gitu ya. Oke, saya tulis ulang di sini. Jadi 9 pangkat 4 per 3 pangkat 5. Nah, ini langsung aja kita kalikan dengan 27 kuadrat per 3 kuadrat ya. Lalu 9. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Berarti kita punya dalam kurung 3 pangkat 2 pangkat 4 ya. Kemudian kita bagi dengan 3 pangkat 5. Lalu 27 ini bisa kita tuliskan menjadi berapa? 3 pangkat 3 ya kan. Jadi dalam kurung 3 pangkat 3 dipangkatkan 2. Lalu ini kita bagi dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 pangkat 4 ya, berarti pangkatnya kita kalikan, jadinya 3 pangkat 8 per 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 pangkat 2, jadinya 3 pangkat 6 ya. Kemudian ini kita bagi dengan 3 pangkat 2. Nah, adik-adik, ini ada bentuk perkalian ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti kan pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Maka yang atas ini jadinya 3 pangkat 14, lah yang bawah ini jadinya 3 pangkat berapa? 7 ya. Lalu kembali lagi, ini ada bentuk pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. Nah, ini jawabannya ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang C. Caranya sama ya. Di sini 16 pangkat 4, ini 4 pangkat 5, ini 32 pangkat 2, lalu ini 8 pangkat 3 ya. 16 ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 4. Berarti kita punya 2 pangkat 4 pangkat 4 per 4 pangkat 5. 4-nya sendiri itu 2 pangkat 2 ya, berarti 2 pangkat 2 pangkat 5. Lalu 32 ya, 32 pangkat 2. 32-nya sendiri itu adalah 2 pangkat 5 ya kan, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Jadi kalau bingung itu caranya begini ya, 32 ini buat pohon faktor. Nah, 8 dan 4, lalu di sini 2 ini 2, kemudian 8 ini 2 ini 4, ini 2 ini 2. Nah, kalau dihitung 2-nya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan gitu ya. Berarti 32 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 5. Nah, ini kalau bingung ya. Tapi kalau hafal, ya langsung aja ditulis di sini 2 pangkat 5 gitu kan. Kemudian jangan lupa dipangkatkan dengan 2. Lalu ini kita bagi dengan 8 pangkat 3 ya. Kalau 8 itu berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 3. Nah, 2 pangkat 4 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 16. 2 pangkat 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 10 kan gitu ya. Kemudian 2 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10.
Lalu 2 pangkat 3 pangkat 3 berarti 2 pangkat 9 ya. Nah ini dikalikan ya Dek ya. Oke, karena dikalikan atas ada 2 pangkat 10, bawah ada 2 pangkat 10, berarti kan saling menghabisi nih ya, bisa dicoret ini. Nah kemudian 2 pangkat 16 dibagi 2 pangkat 9, maka pangkatnya tinggal dikurangkan, jadinya 2 pangkat 7. Nah ini hasil akhirnya ya. Atau kalau bingung begini, nah ini saya hapus dulu, berarti ini 2 pangkat 16 dikurangi 9 sama dengan 2 pangkat 7. Nah ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang D. 25 pangkat 3. Lalu di sini ada 5 pangkat 2, 125 pangkat 2, ini 625 pangkat 2. Berarti kita jadikan saja ya 5 pangkat sekian gitu sebagai contoh. 25 pangkat 3 ya. Kalau 25-nya sendiri itu kan berapa? 5 pangkat 2 ya Dek ya. Nah ini 5 pangkat 2 dipangkatkan 3, lalu 125 itu sama dengan 5 pangkat 3 ya. Jadi 5 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kemudian ini 5 pangkat 2 tulis ulang. Kalau 625 itu kan sama dengan 25 kali 25 ya. 625 itu sama dengan 25 kali 25. 25 nya sendiri itu 5 pangkat 2. Nah 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 4. Oke, berarti ini kali 5 pangkat 4. Lalu 5 pangkat 2 pangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 6. 5 pangkat 3 pangkat 2 ini juga 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 5 pangkat 12 ya, perkalian bilangan per pangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6, maka nanti hasil akhirnya adalah 5 pangkat 6 ya. 12 dikurangi 6 sama dengan 6.